Selamat datang di Politeknik Bisnis Digital Indonesia, kampus vokasi digital terbaik se-Bogor Timur, dengan program penempatan magang dan kerja. So, tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami di Politeknik Bisnis Digital Indonesia, shaping your future. Selamat pagi pemirsa Media Cibubur. Nah, hari ini tim Media Cibubur berada di Politeknik Bisnis Digital yang ada di Cilengsi. Nah, saat ini juga tim Media Cibubur ingin tanya dengan siapa ini. Nah, saya di sini juga kayak mahasiswa aja nih di sini. Oke, tak kenal maka tak sayang, makanya saya ingin kenalan dulu biar disayang dan dikenal untuk warga Cibubur dan Cilengsi. Halo Pak, semuanya, halo. Ibu. Ya. Oke, ini Randy dari Media Cibubur. Izin tanya nih tentang apa ya, Polbis ya disingkatnya ya. Nah, di sini juga ingin memperkenalkan dulu gitu ya dengan Bapak siapa di sini dan Ibu siapa. Boleh Pak untuk diperkenalkan ke Polbis Media Cibubur atau untuk warga Cibubur ataupun untuk warga Cilengsi. Silakan Pak. Oke, makasih sebelumnya. Perkenalkan kami Politeknik Bisnis Digital Indonesia yang biasa disebut Polbis ya. Ya. Alhamdulillah lokasi kami ini di Jalan Raya Cilengsi, Cilengsi Narogong ya. Ya. Kalau kilometer 34, nomor 24. Nah, Oke. di map kayaknya udah ada deh. Iya. Alhamdulillah saya sekarang diamanahkan sebagai Direktur Polbis dan juga ada didampingi Kaprodi nih. Ya. Kaprodi ada Pak Karno GP sebagai Kaprodi RPL, lalu ada Bu Anti sebagai Kaprodi Bisnis Digital, dan di sebelah kiri saya Pak Nuryanto sebagai Kaprodi Logistics Bisnis Digital. Oke, siap. Alhamdulillah Polbis ini mempunyai 3 jurusan atau prodi istilahnya kalau dalam dunia pendidikan atau dikti ya. Ya. Yang pertama prodi RPL tadi, RPL Teknik Rekayasa, Ya. Perangkat Lunak, lalu ada Bisnis Digital, Oke. ada juga Logistik Bisnis. Ya. Alhamdulillah kami memang baru ya, baru, tapi alhamdulillah walaupun baru nih kita punya komitmen lah. Memang kalau Politeknik kan lebih cenderung kalau arah pendidikan ini ke arah vokasional ya. Baik. Vokasional itu dalam arti bagaimana sih seseorang lebih ke arah praktisi atau praktek lah dalam perkuliahan pun mungkin kami lebih banyak prakteknya gitu ya. Oke, baik. Tujuannya apa sih? Ya. Tujuannya agar ya tujuannya lah bagaimana lulusan kami ini setelah lulus dari sini, kalau kita bilang ya siaplah untuk terjun ke dunia industri. Baik itu sebagai profesional dalam pekerjaan ataupun juga dalam wirausaha gitu. Baik. Nah, itu mungkin sebagai ininya. Oke, siap kalau kayak gitu. Nah, itu ada sedikit penjelasan lah gitu ya dari Bapak nih, dari Bapak Direktur tentang Politeknik Bisnis Digital Indonesia ini. Nah, Randy juga di sini kan tadi udah melihat nih kegiatan akan dari PPKMB ini. Nah, boleh dong untuk dijelaskan nih Pak sekilas tentang kegiatan dari PPKMB ini. Boleh Pak, silakan. Boleh. PKMB ini atau biasanya dulu kalau kita dengar orientasi mahasiswa ya, atau
PPKM kalau sekarang ini singkat dari Program Pengenalan Kampus untuk Mahasiswa Baru ya. Oke. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah kita memberikan pengenalan atau orientasi ya. Ya. Dari mulai organisasi, lalu juga dari organ-organnya, Yes. sampai dengan segala semua yang terlibat dalam sivitas akademika kita Baik. lah. Juga ada di situ, ada juga termasuk dosen-dosen, termasuk ada hima juga, hima itu himpunan mahasiswa, ada BEM juga, ya kan. Jadi semua yang ada di di sivitas akademika kita nih ya kita perkenalkan kepada calon mahasiswa baru kita kan. Oke. Juga di situ memang program-programnya ya memang arahan daripada Dikti sendiri memang lebih cenderung ya bagaimana menambah pengetahuan mereka ya kan, diselingi dengan seminar-seminar. Betul. Juga mengenalkan program-program atau juga artinya dalamnya lah. Ini kalau dia masuk jurusan prodi apa saja sih dapat untuk logistik, untuk bisnis digital begitu juga. Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh bapak-bapak ibu yang langsung mengomandani. Oke, siap. Nah, di sini kan memang kalau misalkan untuk dari yang lulus SMA gitu ya atau SMK yang sederajat kayak gitu, ketika cari untuk kampus untuk di daerah Cilengsi gitu ya atau Cibubur, bisa nih. Salah satunya adalah di Politeknik Bisnis Digital Indonesia. Nah, kalau misalkan kita ngomongin dari Polbis ini gitu ya, apa sih keunggulan dari Polbis dibandingkan misalkan dengan kampus lain? Boleh dong. Karena di sini memang tadi udah diinformasikan banyak untuk dari prakteknya. Berarti kan kalau kita bisa menangkap, kita ini kalau misalkan lulus dari Polbis siap untuk kerja. Gitu kan. Nah, tapi keunggulan dari Bapak sendiri apa sih? Boleh dong untuk diinfokan silakan, Pak. Iya, yang pertama harapan kami tadi ya, memang tadi kalau dibilang unggulannya, alhamdulillah anak-anak kami, memang kami baru-baru, tapi anak kami sekarang di semester 3 saja sudah ada yang kami magang kan gitu. Iya. Ya walaupun magangnya masih di organisasi kami ya. Yes. Karena kami takut juga kalau ya minimal nanti kalau semester 5 lah insya Allah. Dan juga saat ini kami udah bekerja sama dengan kira-kira ada 13 sampai 14 perusahaan ya. Baik. Itu udah kami lakukan, dan juga kami kemarin beberapa kali kita melakukan diskusi diskusi grup dengan direktur SDM lah. Nah, kami sampaikan juga tuh apa sih kira-kira yang dibutuhkan di dunia kita saat ini. Alhamdulillah tuh kami dapat masukan banyak. Nah, itulah akhirnya kita buat kurikulum. Oke. Mudah-mudahan lah komitmen kami lah anak-anak Polbis ini setelah lulus, jangankan lulus, sebelum lulus pun kita berharap mereka bisa tertempatkan di dunia kerja. Oke, siap. Tapi mungkin jadi catatan gini kali ya. Siap untuk kerja, tapi harus lulus juga dari kampus ini. Jangan sampai dong. Sebelum lulus sudah dapat kerja, tapi wah nanti belum selesai kan studinya. Tapi bisa nyambi-nyambi gitu ya. Karena langsung bisa dipraktekkan. Nah, kalau misalkan tadi jurusannya mungkin di sini ada 3 ya untuk dari program studinya. Kalau misalkan boleh tahu dong untuk dari pengajarnya di sini ada berapa sih, Pak? Kalau pengajar kita kan penetapan prodi itu biasa satu prodi itu 5, minimal 5 dosen. Jadi berarti kita ada 15, ditambah juga kita di semua rata-rata karyawan di sini rata-rata minimal S2. Jadi memang harus bisa ngajar juga. Jadi kalau ditambah karyawannya bisa 20, tambah beberapa praktisi lah. Di sini yang ngajar pun ada kolonel, kolonel laut ngajar di sini. Pak siapa namanya? Pak Aris Anianto. Dia di Mabes dia. Dia juga dosen di Universitas Pertahanan Nasional. Luar biasa. Jadi sharing dari dosennya langsung diaplikasikan atau diinformasikan kepada mahasiswanya. Top banget nih. Nah, kalau misalkan untuk dari strategi kampus nih untuk menyiapkan mahasiswa menghadapi dunia digital dari Bapak sendiri gimana nih? Gitu. Karena sekarang kan memang perkembangan digital itu sangat pesat sekali ya. Betul. Jangan sampai ketinggalan gitu informasi akan digital. Apalagi ini udah Politeknik Bisnis Digital Indonesia. Silakan Pak. Ya, pertama rata-rata setiap prodi ini memang harus rata-rata anak pas dapat namanya materi tentang digitalisasi ini, karena memang penting. Kalau pengamatan kami mungkin kalau mahasiswa menguasai sekarang di IT digital lah, lalu sama bisnis dan juga bahasa Inggris itu udahlah. Nah, satu lagi plus nih keunggulan kami punya mata kuliah namanya Budi Pekerti ini. Ini yang bisa betul-betul. Jadi jangan takutlah
SDM atau direktur SDM Betul, perusahaan betul, kalau betul. terima mahasiswa kami pasti insya Allah lah perilakunya itu yang kita jaga. Oke, untuk nomor satu. skill udah dapet, tapi yang pasti attitude juga diajarkan. Itu dia. Itu paling penting juga sih. Keren banget nih kalau kayak gitu. Nah, ini juga ingin tanya nih kepada Kak Prodi ya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin dari program unggulan untuk di sini gitu ya, di Polbis ini, kolaborasi dengan industri digital itu seperti apa sih Pak gitu ya, untuk apalagi untuk di program Sakti Teknologi. TRPL gitu ya? betul. Nah, itu boleh dong untuk diinformasikan, silakan Pak. Oke, baik. Kami memang Polbis, khususnya kan kita kampus baru ya Pak, Ya. kampus baru. Kami 1 tahun kebelakang ini lebih fokus pada belanja masalah, Oke. problem solving. Ya. Kami fokuskan kepada 3 kategori institusi. Pertama, kami pernah mengumpulkan FGD dengan kepala desa di Cilengsi Ya. untuk mencari permasalahan. Baik. Ya. Kemudian kami juga pernah mengumpulkan kepala-kepala sekolah SMA SMK di Oke. wilayah Cilengsi Ya. untuk sharing Ya. apa sih yang mereka butuhkan dalam hal Betul. yang bisa kami sinkronkan dengan kondisi mereka. Ya. Terakhir kami juga FGD dengan industri sekitar untuk menemukan apa yang bisa kita sinkronkan nih tentang kurikulum, tentang proyek, tentang pembelajaran dan sebagainya. Ya. Nah, yang terbaru ini kami kemarin di bulan Juli Ya. kami sudah melakukan MOU dengan PT Gemilang 12 Prosindo selaku pengembang properti atau Adena Village Ya. di wilayah Cilengsi, Bogor dan Bekasi. Yes. Nah, pada saat kemarin MOU, kami banyak mendapatkan masukan. Salah satu begini, kan mereka punya beberapa properti di beberapa wilayah. Baik. Nah, mereka sharing begini, Pak, kami punya masalah Yes. terkait penerapan teknologi, yaitu agen-agen properti kami sering main klaim. Oh, itu punya saya, Yes. oh itu pelanggan saya, sehingga si developer merasa bingung, ini sebenarnya komisi punya siapa? Nah, kami coba memberikan sebuah solusi. Oh, oke, baik. Kami coba sedang mengembangkan aplikasi tentang pengolahan agen properti. Nah, sehingga developer ini hanya membutuhkan HP untuk melihat cek notifikasi. Misalkan mereka punya project di wilayah Bogor Barat, kemudian tiba-tiba ada calon prospek baru. Ya. Nah, maka selaku developer mereka akan mendapatkan notifikasi. Wah, ternyata hari ini ada 5 calon prospek yang bersumber dari 3 agen. Oke. Nah, sehingga para agen tidak akan saling klaim, sehingga terjadi kompetisi yang sehat. I see. Dibantu dengan pengembangan aplikasi yang tadi. Wah. Nah, ini dalam bentuk MOA. Nah, jika proyek ini sudah selesai, kami akan melakukan yang namanya implementasi proyek. Jadi aplikasi ini kami serah terimakan dengan industri. Oke. Dan tentunya ini tidak ada unsur uang. Yes. Karena kita saling kolaborasi. Oke. Mereka punya masalah, siswa kami diizinkan untuk magang di tempat mereka, untuk studi banding, dan dosen kami pun diizinkan untuk mengembangkan proyek kolaborasi. Sehingga hasil karya mahasiswa dan dosen sangat berdampak pada industri. Nah, itu yang menariknya di situ. Yes, betul. Keren banget ya. Misalkan ini nih bener case yang memang banyak yang ditemuin di bisnis gitu ya, maksudnya di Betul. dunia bisnis ini, apalagi ini agen properti. Kalau misalkan kita main ke, maaf ya, untuk misalkan kayak sales mobil gitu kan, datang customer gitu kan, ini customer si A, si B, si C, padahal kan kita belum tentu itu adalah dari si A, padahal itu sumbernya dari si B gitu ya. Benar. Keren banget sih. Itu bisa bener-bener loh, itu langsung diaplikasikan gitu ya dari program ataupun aplikasi yang permasalahan itu langsung dibuat gitu ya. Betul, Dan ada solusinya. Dan itu karya dari anak Polbis, mahasiswa Polbis. Mantap banget. Keren banget. Itu benar-benar luar biasa banget, ilmu yang keren banget loh, Pak gitu ya. Berarti di sini benar-benar ya untuk dari pemberian dari prakteknya tuh benar-benar secara real gitu ya. Secara real. Jadi teori masuk dan praktek juga langsung kayak gitu. Bahkan pada saat kami mengundang industri, Pak, Ya. pada saat kurikulum tahap pertama, itu kan kami yakin sudah benar ya. Ya. Kemudian pada sebelum disahkan kurikulum itu, kami mendapat banyak masukan dari industri. Contoh begini, misalkan seperti ini, terkait bahasa pemrograman misalkan.
waktu itu kami menggunakan bahasa pemrograman Coordinator, Oke. misalkan seperti itu ya. Ya. Tiba-tiba industri ngasih masukan nih, Oke. Pak jangan pakai itu, sudah nggak relevan. Oke. Nah ini kan menjadi masukan ya. Betul. Mungkin menurut saya dan beberapa rekan saya mungkin masih kepake, Ya. tapi menurut industri ternyata sudah banyak ditinggal. I Nah see. sehingga memang penting kita sering banyak-banyak melakukan sinkron dengan industri. Oke. Update-nya ya. Harus update. Betul. Memang benar-benar ya, digital itu harus mengikuti dari zamannya. Oke, ini dari Bapak dosen yang dari TRVL ya, Betul, untuk kaprodinya. Saya izin ke Ibu. Oke, kalau dari Ibu sendiri nih Bu, dari program unggulan untuk dari kolaborasi di industri digital, boleh untuk di-sharingkan Bu, silakan. Oh baik, kalau dari prodi bisnis digital kita memang karena bahasanya agak berat ya Pak, bisnis digital Yes. gitu ya. Tapi kan memang di era sekarang itu transformasi digital sudah sangat melekat di mana-mana di semua lini. Nah, untuk mahasiswa-mahasiswa bisnis digital ini sendiri sebelum bahkan pada angkatan pertama pun kami sudah melakukan kerja nyata, artinya melakukan Tridharma, ada PKM di situ. Saya memberikan pelatihan virtual assistant. Baik. Nah, virtual assistant ini kan memang lagi marak ya Pak ya, lagi Iya. sangat marak. Betul. Bagaimana sih orang-orang yang di rumah tapi tetap bisa bekerja? Baik. Bagaimana mereka menggunakan teknologi digital? Iya. Bagaimana mereka mengupayakan apa yang mereka miliki tanpa harus keluar dari rumah? Nah, itu Betul. sudah kami sharing di Baik. SMK Mutiara Bangsa kebetulan waktu itu, dan sudah juga menjadi jurnal PKM kami. Baik. Lalu kalau untuk industri digital yang datang menjadi visiting lecture juga sudah ada. Oh, Jadi baik. kita memanggil mereka untuk menjadi dosen tamu kita. Bagaimana sih mereka memberikan ini loh kepada mahasiswa kami bahwa pekerjaan itu seperti ini, bukan Ya. hanya teori ataupun praktek yang diajarkan oleh dosen-dosen di dalam kampus, tapi Betul. di luar tuh seperti ini loh pemetaannya, setuju. gitu. Terus kita juga melakukan tadi yang Pak Karno bilang, yang Pak Direktur bilang, project based learning itu termasuk bahwa kita semua based on project, Iya. gitu, tugas-tugas kita dan lain Betul. sebagainya. Nah, memang kebetulan kemarin juga kita bekerja sama dengan Marindotek ya Pak ya, Marindotek. Nah, itu memberikan challenge juga buat kita karena kemarin versinya masih MOU, nanti pada saat MOA kita di challenge masing-masing prodi. Yes. Untuk prodi TRPL itu membuat software perhitungan pajak. Oke. Untuk saya membuat e-learning system untuk bagaimana mereka mengedukasi karyawan-karyawan mereka yang kebetulan di seluruh Indonesia. Baik. Dan untuk logistik bisnis itu bagaimana logistik data itu bisa Yes. berfungsi dengan baik. Jadi kita walaupun baru 2 tahun kita mencoba learning by doing, bagaimana membesarkan Polbis, bagaimana menggaungkan digital Polbis ini agar bukan cuma yang jauh tapi yang dekat pun Yes. bisa merasakan impact-nya. Betul. Gitu. Wah, di sini keren banget ya kalau misalkan ngomongin bisnis digital juga nih. Jadi memang benar-benar semua berkolaborasi jadinya ya. Betul. Enggak satu kaprodi aja gitu ya. Betul. Bukan hanya program studi. Semua itu apa ya, simbiosis mutualisme Betul, jadinya ya. karena kita Nyambung kebetulan gitu. ini Mas Betul. 3 prodi ini dalam tugas akhir itu bisa bekerja sama. Betul. Contoh untuk tugas akhir bisnis digital mungkin tahapan mahasiswa kami hanya sampai pada membuat prototipe. Betul. Tapi untuk mengeksekusinya kita bisa bekerja sama dengan Iya. teknologi rekayasa perangkat Betul, lunak. betul, gitu. betul. Jadi kalau ngomongin di sini untuk mahasiswanya, saya butuh ini nih orang yang TRPL nih. Saya butuh orang bisnis digital. Nah, itu kan Betul. bisa ya? Iya. Oke, keren banget kalau kayak gitu. Nah, kita balik ke Pak Nur. Oke. siap. Kalau sekarang kita ngomongin dari kaprodi logistik Betul, bisnis. iya. Nah, kita juga pengen tanya nih ke Pak Nur Boleh. tentang dari kolaborasi dari program studi sini dengan industri digital, Pak. Silakan Pak untuk ya. di-share. Baik, terima kasih untuk prodi logistik bisnis ini karena kita di bawah Lamemba tentang ekonomi manajemen. Baik. Jadi kita lebih banyak mata kuliah tentang manajemen, Oke. gitu ya. Juga salah satunya ya beberapa hal itu terkait dengan manajemen ekspor impor. Oke. Ya, kami juga menginformasikan kepada beberapa perusahaan. Nah, ini ada namanya aplikasi pemberitahuan ekspor barang. Oke. Dan pemberitahuan impor barang itu dikeluarkan oleh Bea Cukai. Oh, baik. Dari Bea Cukai, Dirjen ya, Dirjen Bea Cukai. Nah, itu mahasiswa nantinya harus bisa ya, harus bisa menguasai
terkait dengan PEB dan PIB tersebut. Oh, I see. Karena nantinya di perusahaan ya, apabila di situ ada eksim ya, ekspor impor itu wajib dia mengetahui terkait dengan aplikasi tersebut gitu. Karena apa? Karena sebelumnya pada saat saya kuliah dulu itu kan masih pakainya kertas besar ya. Betul, betul. Yang di situ ada LC, letter of credit, kalau kita mau ekspor barang, kemudian kalau impor barang seperti apa, kalau dari Cina dan sebagainya itu kan ada kertas besar. Betul. Untuk PIB dan PEB. Nah, sekarang sudah pakai aplikasi. Nah, itu nanti kita kolaborasi dengan beberapa perusahaan ya, kita logistik sudah ada PT Match International Indonesia atau tadi Bu Anti menyampaikan ada PT Marindotex. Marindotex sendiri itu kan perusahaan sertifikasi. Ya, banyak sekali juga salah satunya Pertamina. Nah, kita di challenge tadi untuk bisa untuk logistik data. Bagaimana juga kami dari roadmap, kami punya masing-masing roadmap penelitian prodi, Pak. Ya, kami salah satunya untuk logistik bagaimana mengembangkan untuk green logistik gitu, sehingga dari transportasi yang ada efisiensi gitu kan, juga dari bahan bakar ya yang ramah lingkungan seperti itu. Itu dari logistik gitu ya. Karena dari gudang contohnya kami punya profil lulusan yaitu warehouse manager, di mana di dalam pergudangan itu kan kita harus punya skill, ya kan? Bukan hanya bukannya logistik ini terkait dengan yang namanya kurir, mohon maaf, ya kan? Kadang-kadang ini diplesetkannya kalau kita kuliah di prodi logistik jadi kurir, tidak seperti itu. Tapi bagaimana menjadi tadi lulusannya menjadi warehousing manager, sehingga kami juga nanti mahasiswa dibekali, ya salah satunya nanti ada aplikasi Accurate, di mana di situ terintegrasi antara nanti bagian produksi akan produksi mengeluarkan bom, bill of material. Bill of material itu ditujuan ke siapa? Ke bagian logistik gudang. Nah, di gudang listnya baru nanti dirilis. Nah, itu bagaimana mahasiswa mempunyai skill untuk bisa mengoperasikan aplikasi tersebut sehingga nanti perusahaan dapat diserap dengan baik seperti itu. Kalau penjelasan dari Kaprodi semua benar-benar ya, kalau misalkan lulus dari Polbis gitu ya, pokoknya siap kerja aja pokoknya ya. Siap kerja. Dan pastinya dengan keahlian dan attitude yang baik. Luar biasa banget. Thank you nih untuk dari penjelasan dari Kaprodinya ya. Nah, balik lagi ke Pak Direktur nih. Apa sih Pak harapan dari Bapak untuk mahasiswa baru setelah dari PKKMB ini? Boleh di-share juga Pak. Ya, makasih. Ya, harapannya tadi betul-betul lah mahasiswa setelah dia mengikuti kegiatan PKKMB betul-betul artinya memahami ya kan, memahami mulai dari prosedur perkuliahan, lalu perkuliahan itu sendiri ya kan, sehingga betul-betul menumbuhkan motivasi mereka untuk menyelesaikan dengan baik, untuk belajar sungguh-sungguh, sehingga kalau mereka artinya dari diri sendiri pun berqualified lah, yang berkompetensi, insya Allah mereka kemanapun juga istilah untuk bekal hidupnya insya Allah lancar. Yang penting intinya sih dia mengikuti dari aturan di sini, tinggal diikutin dengan baik ya Pak ya, kayak gitu, dan insya Allah berjalan lancar semuanya ya Pak. Siap. Nah, kalau misalkan ini yang pertanyaan terakhir nih Pak, kan ini memang udah tahun kedua ya Pak untuk dari Polbis. Bagaimana sih dari peran alumni untuk mendukung dari mahasiswa baru ini? Gitu. Kalau saya lihat sih tadi banyak juga ya dari alumni yang support banget buat adik-adiknya gitu ya, adik-adik mahasiswanya gitu. Dari Bapak sendiri gimana? Maksudnya diluruskan kakak kelasnya gitu ya? Betul. Ya, itu salah satu juga artinya supaya terjadi apa namanya kalau menurunkan apa sih? Saling Artinya sinergi kali ya Pak ya? Ya, saling sinergi, saling juga artinya ya saling kerjasama, juga saling silaturahmi lah antara yang senior sama yang junior, sehingga tetap ada ada hierarkinya tuh turunnya tetap meluruskan gitu, jangan sampai si yang anak baru nih
mencari-cari pola sendiri. Oh, Yang oke, sudah siap. kakak-kakaknya kan sudah membimbing dengan Betul. baik. Ya, jadi dia kalau di Polbis juga memberikan istilahnya sharing ya apa yang didapatkan sama dari kakaknya tapi di sini memang ada senior tapi nggak ada senioritas. Enggak. Ya, seperti yang dimaksud sama Namanya, Peter gitu namanya ya. ya kakak lah. Kakak ya sebagai kakak dan nanti di sharing apa yang sudah didapatkan ilmunya kayak gitu dan intinya adalah berbagi informasi kayak gitu ya Pak. Iya. Gitu. Wah ini benar-benar obrolan yang sangat luar biasa banget gitu ya untuk diketahui dari pemirsa media Cibubur, untuk warga Cibubur, Cilengsi dan sekitarnya. Dan ini benar-benar kalau misalkan nih lagi cari untuk dari kuliah gitu melanjutkan studi dari lulusan SMA, SMK atau sederajat, karena di Polbis ini ada untuk dari kelas reguler ataupun dari kelas karyawan ya Pak ya. Gitu. Atau eksekutif. Nah, jadi nanti bisa langsung gabung aja ke sini. Tadi yang udah diinformasikan karena lokasinya juga gampang, deket jalan raya. Gitu ya Pak. Satu lagi tambahan mungkin. Boleh, silakan, di samping pendidikan kita juga artinya ada unsur sosial lah. Oke. Kami memberikan beberapa di sini ada beasiswa untuk atlet, ada untuk yang orang nggak mampu pun ada. Yes, betul. Artis pun ada. Mudah-mudahan lah kalau masyarakat Cilengsi, Cibubur dan sekitarnya lah. Ya. Kami masih bisa artinya menerimanya sampai tanggal 31 ya. Baik. 31 September ini. Oke. Kalau yang masih memang mencari-cari ya kan, juga kan kalau masih mencari-cari ya orang ada yang baik. Betul. Langsung. Kenapa nggak perlu jauh-jauh juga kan? Betul. Efisiensi di ongkos juga secara moral dan materialnya juga mudah gitu kan. Betul. Silakan bisa segera mendaftar ke Polbis. Jadi bisa langsung datang ke sini juga ya Pak, gitu. Dan pastinya yang dibutuhkan informasinya nanti bisa langsung ke sini atau mungkin bisa follow dari sosial media dari Pak Polbis juga bisa ya. Nanti akan ditampilkan di video tayangan ini juga. Oke kalau gitu. Baik Pak Direktur, Bapak-bapak, Ibu Pak Prodi ya. Prodi program studi ya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Untuk dari Bapak sama Ibu semuanya, semoga sehat selalu Pak. Amin. Dan sukses untuk kedepannya. Amin. Thanks so much Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih.